Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Babu salatil idain. Bab menjelaskan tentang tata cara salat Id. Baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Wal murad di dalam tafsir adalah salatul adha, salat Idul Adha. Ya. Begitu juga walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, dalam salat Idul Fitri. Ya. Ada keutamaan-keutamaan tersendiri dan perbedaan antara salat Idul Fitri dan Idul Adha di dalam keutamaannya. Ya, karena ada takbir, ada salat. Fasholli rabbika wanhar. Salat Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Karena dalam dalil ini ya, istimbat daripada fasholli rabbika wanhar, salat kemudian nyembelih kurban. Ya, yang ada adalah salat Idul Adha. Sehingga lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Adapun takbir di malam hari raya Idul Fitri lebih afdal daripada takbir di hari raya Idul Adha. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan bilangan bulan kemudian bertakbirlah. Sehingga takbir malam hari raya Idul Fitri lebih afdal daripada takbir di malam hari raya Idul Adha. Salat Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Paham? Nah, bagaimana tata cara salatnya? Tusannu rak'atani laumun farida. Disunnahkan salat 2 rakaat. Jadi salat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha adalah 2 rakaat. Usalli sunnatan li'idil fitri rak'ataini. Atau usalli sunnatan li'idil adha rak'ataini. Mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala ma'muman imaman lillahi ta'ala. Paham? Usalli sunnatan li'idil fitri. Usalli sunnatan li'idil adha. Raka'ataini mustaqbilal kiblati imaman atau ma'muman atau bahkan lillahi ta'ala ada tanpa ada makmum atau menjadi imam. Lau munfarida walaupun munfarid, walaupun salat sendiri. Jadi salat Idul Fitri Idul Adha tidak diwajibkan untuk berjamaah. Ya, tidak diwajibkan untuk berjamaah walaupun salat sendiri sah. Ya. Jadi kalau seandainya di dalam suatu wilayah, apalagi dalam masa-masa seperti ini, ya kemarin-kemarin itu ada beberapa wilayah tidak diperbolehkan untuk salat Idul Fitri atau Idul Adha. Jangan marah, boleh-boleh saja, nggak menjadi masalah. Selama di situ memang peraturan seperti itu, jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, begitu. Bagaimana saat Idul Fitri? Boleh sendiri. Ya, boleh di rumah bikin sendiri, di rumah satu keluarga sholat, atau suami istri hanya suami sama istri doang, ya, atau suami istri sama anak-anaknya atau keluarga besarnya, ya, bikin nggak menjadi masalah. Hatta lu munfarida, walaupun satu orang aja nggak boleh, boleh-boleh saja, nggak menjadi masalah. Satu orang aja boleh sah sholat tersebut. Tusannu rak'atani laumun farida. Kapan itu waktunya?
baina tulu'in wa zawaliha, ada. Ya, kalau dia adaan mulai dari tulu'is syams, terbit matahari. Mulai dari terbitnya matahari, wa zawaliha, dan tergelincirnya matahari ke arah barat. Baina tulu'is syamsi wa zawalis syamsi. Antara waktu salat Idul Fitri atau Idul Adha itu antara terbit matahari, ya, wa tartafi' qadra rumhin, dan meninggi sekira 1 tombak, kemudian sampai zuhur. Jadi jam 9 mau Idul Fitri boleh, mau salat Idul Adha boleh, jam 10 atau jam 11, ya sekalian deh nanti jalan salat Jumat, salat Idul Fitri atau Idul Adha boleh sendiri salatnya, nggak menjadi masalah, nggak wajib untuk berjamaah, dan tidak menjadi persyaratan sah daripada salat Jumat, salat berjamaah itu tidak menjadi syarat sah salat Idul Fitri atau Idul Adha tersebut. Faham? Kalau sudah lebih daripada itu maka qadha. Jadi adaannya bainatul isyamsi wa zawaliha, itu waktu daripada menjalankan sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Paham? Takbiru sab'in awalal ula yusan. 2 rakaat karena salatul idain. Ya, 2 rakaat. Di rakaat yang pertama disunahkan untuk membaca takbir 7 kali. Ya. Takbir 7 kali ini selain takbiratul ihram, ghair takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah dulu boleh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala, kemudian sampai akhir, ya, wa ana minal muslimin. Allahu Akbar, ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar sampai 7 kali. Sunnah, tidak wajib. Meskipun ditinggalkan, sah salat tersebut. Kalau imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Imamnya lupa, makmumnya takbir sendiri, ya nggak sah. Ya, kalau mengingatkan boleh, subhanallah, biar takbir. Kalau seandainya makmum makmum datang, imam sudah takbir yang setuju ini, Allahu Akbar, kemudian menemui takbir yang kelima, tinggal 2 lagi ditakbir, kemudian takbir sebanyak yang ditemui dari imam tersebut. Kalau memang dia menemui setelah takbiratul ihram menemui hanya 2 takbir, ya 2 takbir aja, jangan ditambah-tambah. Kalau seandainya menemukan imam ternyata sudah tidak takbir lagi, jangan bertakbir, ikutin imam. Ya, jangan membikin sesuatu yang tidak dilakukan, ya, atau sudah dilakukan oleh imam tersebut. Ya, paham? Kemudian wal khamsu fi thaniyatin. Dan yang di rakaat yang kedua takbir, ya, 5 kali. Ya. Ghair takbiratil intiqal. Ghair takbiril intiqal. Selain takbir berpindah dari rukun sujud ke berdiri. Makanya mimbadi an kabbara fi ihramihi. Setelah takbir dalam takbiratul ihramnya, wa qaumatihi, dan takbir berdiri. Jadi setelah sujud Allahu Akbar, enggak dihitung. Kemudian Allahu Akbar 5 kali lagi takbir. Jadi kalau seandainya
tambah dengan takbiratul intiqal, takbir berdiri, berarti berapa jumlahnya? 6. Kalau ditambah dengan takbiratul ihram berarti 8. Paham? Jadi 75. 75, ingat-ingat 75, ingat-ingat tuh. Kadang lupa, jadi imam lupa. Ya, Allahu Akbar. Setelah dari iftitah, Bismillahirrahmanirrahim. Baru ingat, iya salat Idul Adha. Jangan diulangi, jangan takbir. Pada baca bismillah enggak usah takbir. Ya, jangan takbir. Ya udah. Gimana? Ya memang begitu, enggak menjadi masalah. Nanti di rakaat kedua ingat-ingat. Makanya ingat-ingat juga. Ya. Kadang begitu, kadang ya ngeh. Ya, makanya perlu perlu konsentrasi penuh. Ingat-ingat sholat id. Takutnya kebiasaan salat duha, ya ingatnya sholat duha biasa. Padahal salat Idul Fitr atau Idul Adha. Wa khutbatani ba'daha ka jum'atih. Kemudian setelah sholat 2 rakaat salam, kemudian ada khutbah. Ya, adapun masalah takbir kita bahas setelahnya. Ya. Karena di dalam pembahasan salat ini hukum menjalankan salat Id. Kemudian jadi kalau yang kita bahas nih dalam kitab dalam masalah salat Id ada pembahasan. Lihatin sini. Apa sih Id? 1. Yang pembahasan hukum. Apa hukum menjalankan salat Id? Yang kedua, ya, setelah pembahasan, maka kapan waktunya? Waktu menjalankan salat Id. Paham? Kemudian yang ketiga adalah kaifiyah. Bagaimana tata cara menjalankan salat Id? Paham? Termasuk di situ bilangan rakaat, kemudian apakah wajib berjamaah ataukah tidak, sendiri boleh apa enggak. Nah, itu dibahas dalam kaifiyatus shalah. Ya, di dalam pelaksanaannya bagaimana? Paham? Termasuknya dalam kaifiyah ini adalah hukum jamaahnya. Apa hukumnya berjamaah? Ya. Kemudian kaifiyah termasuknya ada takbir. Takbir tambahan di dalam rakaat, takbir fi kulli rakaah. Dalam setiap rakaat, yaitu 7 dan 5 tadi. Kemudian setelah itu ada khutbah. 2 khutbah. Khutbah. Apa hukumnya khutbah ini? Apakah wajib ataukah sunnah? Ya. Wa khutbatani ba'daha, 2 khutbah setelah salat Id ka Jum'atih seperti salat Jumat. Maksudnya bagaimana seperti salat Jumat? Berarti 2 khutbah. Bukan 1 khutbah, bukan. Wa khutbatani, 2 khutbah. Bukan 1 khutbah. Ya, 2 khutbah. Itu hukumnya sunnah. Tidak wajib. Kalau seandainya salat Id setelah itu langsung bubar, boleh-boleh aja. Enggak salat aja boleh. Dan Jumat dan khutbah ini tidak menjadi persyaratan sah salat Id tersebut. Ya, tidak menjadi syarat sah persyaratan. Tidak menjadi syarat sah salat tersebut. Kabbara fil ula, bagaimana kemudian kaifiyah di dalam khutbah? Lihat di sini saudara, di dalam khutbah apa hukumnya? Kemudian bagaimana cara khutbah? Kaifiyatul khutbah. Ini dari khutbah itu apa hukum daripada khutbah? Yang pertama hukum khutbah, ya. Kemudian kaifiyatul khutbah, bagaimana tata cara khutbah? Ini pembahasan ini. Lu tulis, penting. Ya. Kabbara fil ula min huma tis'an wila wa sab'a fi thaniyatin ay awala. Dalam tata cara khutbah, 2 khutbah tersebut, ya, ketika di khutbah pertama membaca takbir
ya, takbir 9 kali, yang kedua 7 kali. Jadi ingat 7597. 7597. 75 takbir fi shalah, 97 takbir fil khutbah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Itu di takbir itu di khutbah yang pertama. Kalau khutbah yang kedua 7. Ingat-ingat. 7. Ya. Ini juga kadang orang lupa ketika khutbah, ya, lupa menyampaikan takbirnya, sah-sah saja. Jadi kabbara fil ula minhuma tis'an wila wa sab'a fi thaniyatin ay awwala. Oke? Paham ini ya? Kemudian selanjutnya adalah sunnah-sunnah di hari raya. Ya, dan sunnah sebelum menjalankan sholat hari raya. Kemudian di sini ada sunnah. Kemudian apa namanya? Masnunat, ya. Al-masnunat gitu aja ya. Perkara-perkara yang disunnahkan di dalam hari raya atau menjalankan sholat hari raya. Wa sunna min qabli sholatil fitri fitrun. Disunnahkan sebelum menjalankan sholat Idul Fitri untuk makan terlebih dahulu atau membatalkan ya yang biasanya setelah sholat subuh dia melanjutkan puasa, tapi untuk membedakan dengan hari-hari yang kemarin maka setelah subuh langsung dia berbuka, dia makan untuk membedakan dengan hari yang lain, untuk membedakan hari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dia puasa, tapi kalau hari ini dia boleh berbuka. Bahkan ya haram ya orang muslim diharamkan untuk berpuasa di hari raya tersebut. Yaumul farah wa surur, hari kegembiraan, kebahagiaan, ya, bersenang-senang dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan, ya, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama, gembira ketika lebaran. Senang kan lebaran? Main kembang api. Ya. Meskipun pada lebaran kali ini tidak bisa pulang karena ada pandemi corona. Ya. Tapi nikmat aja di pondok, ya. Aduh. Takbir keliling pondok. Berkeliling-keliling pondok. Gitu. Cantik, Pak. Ya, takbiran, ya, nyemut kembang api. Ya. Petasan kagak boleh. Aduh, gitu. Enggak apa-apa. Gitu. Lebaran. Jadi kalau pas lebaran kita seneng. Ya, seneng pas lebaran. Nah, pada waktu-waktu seperti ini nih, pas senang-senang begini, cari orang yang menangis. Karena nggak punya baju. Wah, bantu. Ente nggak punya baju. Nih, kasih baju. Begitu. Nggak punya beras, kasih zakatnya. Nggak punya duit, kasih duitnya. Ya, karena di hari raya ada 2 jenis tangisan. Ya. Tangis gembira, ada tangis sedih. Ya, tangis sedih. Ada tangis gembira, ya, karena dia punya keluarga, anak, family, kemudian baju baru, semuanya bisa gembira. Ada di sisi lain adalah hari tangisan kesedihan. Ada tangisan kebahagiaan, di sisi lain hari tangisan kesedihan. Kata Yufa, meski baju baru kalau nggak pulang kita masih sedih. Wah, begitu. Ada orang yang memang tangisannya tangisan kesedihan. Melihat anaknya belum punya baju baru. Ya, belum punya baju baru. Ya. Kue belum tersiapkan. Laisal Aid liman labisal jadid. Innamal Aid liman ta'atuh tazid. Aid itu hakikatnya bukan bagi orang yang memiliki baju baru.
Tapi Id itu yang taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal Id liman tajammala bil malbus wal markub, innamal Id liman tughfar lahu dzunub. Ya, gitu. Bukan yang memakai kendaraan mewah, namun orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang memiliki Id yang sesungguhnya. Ya, Id. Ya. Kata Sayyidina Ali, "Ammas Id wal yawm Id wa ghadan Id, kullu yawmin la na'sillah fa huwa Id." Lebaran, sekarang lebaran, besok juga lebaran. Setiap hari tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa Id. Ya, Id. Paham? Gembira. Ya. Jadi lisaim farhatan, bagi orang yang berpuasa punya dua kegembiraan. Yang pertama ketika lebaran, yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebaran senang. Ya. Senang lebaran. Gitu. Meskipun senangnya dengan di pojok sambil nangis. Di pojokan sambil nangis. Apakah itu? Oh, gitu. Nggak kuat Ustaz. Kangen banget. Begitu, ada kasihan banget ya. Ala kulli hal. Ya. Jadi sunnah min qabli salatul fitri fitrun. Sebelum menjalankan salat Idul Fitri maka disunahkan untuk makan dulu. Ya, untuk membedakan antara hari sebelumnya. Kemarin diwajibkan berpuasa tidak makan, sekarang disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Ya. Kadzal imsaku hatta nahri, sebaliknya kalau untuk salat Idul Adha maka disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Tapi sunahnya makannya setelah menjalankan salat Idul Adha, setelah dia menyembelih kurbannya, dimakan daripada hati kambing atau sapi yang disembelihnya, itu soalnya seperti itu. Ya. Intinya disunahkan. Kalau dia nggak berkurban, ya intinya dia disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu, sehingga nanti setelah salat Idul Adha dia memakan. Ya. Paham? Untuk membedakan antara hari-hari sebelumnya. Ya. Sebelumnya masih makan, sekarang nggak makan dulu. Besok nanti setelah saat Idul Adha baru makan. Itu sunannya seperti itu. Insya Allah dalam pertemuan dan kita uraikan apalagi sunah-sunah di dalam hari raya tersebut, sehingga kita bisa mengamalkan dan kita mempraktekkan dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.